ini ada baiknya kita mulai dengan membaca doa. Ya, silakan ketua kelas. Kawan-kawan, sebelum belajar kita membaca doa menurut agama yang dipercaya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ya, mengucapkan kehadiran. Siapa ketua kelas hari ini nggak masuk? Masuk semua. Rizky. Oh, Rizky Awi ya. Apa keterangannya? Izin. Izin. Oke, Rizky Awi izin. Oke, yang lainnya masuk enggak ya? Terima kasih. Untuk melihat kesiapan kalian hari ini, kita coba dulu. Awalnya kita lihat dulu dengan quick test. Kita lihat dulu bagaimana kalian bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Nanti dengan pembelajaran yang sebelumnya, kalian masih nggak ingat dengan pelajaran sebelumnya? Ya, itu buat quick test ya. Jadi siapkan dulu kertasnya. Kita quick test dulu untuk pertama. Oke, coba perhatikan ini soal quick testnya. Cuma satu kok. Jadi dilihat dari materi kita sebelumnya. Tuh, tuliskan konfigurasi elektron fluorid dengan nomor atom 9, kemudian tuliskan kecenderungan elektron melipat atau menangkap elektron. Oke, kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tes. Silakan dimulai sekarang.
semangat, membangkitkan lagi motivasi. Membangkitkan lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita tonton dulu, biar kalian lebih semangat. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Tahan nafas, tahan 4 detik, keluarkan 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kembali lagi konsentrasinya. Jadi hanya siang saja yang kemarin ulangan semua
lagi, ke motivasi biar semangat lagi. Udah? Iya. Kembali ke materi. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi kali ini, coba kalian lihat tabel periode. Pada pembelajaran sebelumnya, kita udah mempelajari tentang konfigurasi elektron. Oke? Nih, di sini ada golongan 8, deh. Ada yang masih ingat golongan 8 itu disebut golongan apa? Oke, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konfigurasi elektron, ya kan? Oke, siapa yang masih ingat golongan 8A? Golongan 8A itu dinamakan apa? Siap, saya Bu. Ya, buat Golongan 8A disebut gas mulia, Bu. oh dinamakan gas mulia. Oke, nah selain gas mulia, Ibu ada lagi nih gambar. Coba apa yang sudah kalian, apa yang akan kalian amati jika melihat gambar seperti ini? Apa yang kalian rasakan pada saat kalian melihat gambar seperti ini? Ayo, apa yang kalian rasakan? Ya, Dan itu tidak enak, Bu. apa? Ini ulangi kalau ya. Siap sendirian tidak itu tidak enak, Bu. Oke, sendirian itu tidak enak. Jomblo itu tidak enak berarti. Berarti kalau sendirian itu tidak enak, berarti kita next. Nih, kalau seperti ini, apa yang kalian rasakan? Kalau sendirian tidak enak, bagaimana kalau dengan berkumpul bersama teman? Ayo. Saya Bu, Ya, ya. banyak teman itu menyenangkan Bu, bisa bercerita dan bermain bersama. Iya betul, sama seperti kalian. Kalian enak nggak kalau hidup sendirian? Enak kan? Kalian di dalam kelas, kalian pasti membutuhkan teman untuk bersosial, ya. Nah, seperti itu juga dengan unsur. Gas mulia itu golongan A, itu kenapa dia stabil? Karena dia tidak perlu berikatan dengan yang lain. Sama seperti yang materi yang akan kita masuk sekarang. Ya, karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, kalian atau peserta didik bisa menggambarkan ikatan ion dan ikatan kovalent yang pertama. Yang kedua, nih tujuan pembelajaran lalu diskusi kelompok. Kalian dapat menggambarkan bagaimana proses ikatan ion dan ikatan kovalent. Karena seperti yang kalian sebutkan tadi, suatu unsur itu tidak enak kalau dia sendirian atau dia tidak akan stabil. Yang kedua, kalian dapat menganalisis bagaimana proses pembentukan ikatan ion dan kovalent itu sendiri. Dan yang ketiga, kalian dapat menyajikan dari analisis perbandingan pembentukan ikatan kovalent. Ya, ini tujuan pembelajaran kita karena materi kita hari ini tentang ikatan kimia, ikatan ion dan ikatan kovalent. Penilaian yang Ibu ambil pada saat pembelajaran ini ada 3. Itu penilaian pengetahuan, itu dinilai dari soal, yaitu di LKPD maupun nanti pada tahap post-tes. Kedua, pada saat sikap Ibu ambil pada saat keaktifan kalian di dalam diskusi. Dan yang ketiga, pada saat keterampilan atau pada saat presentasi nanti. Karena pada saat terakhir ambil nilai keterampilan. Ya, nilainya sama Siapa yang tidak mengenal air? Makhluk hidup mulai dari mikroorganisme hingga manusia membutuhkan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan titik tinggi 100 derajat Celcius. Kita tentu tidak asing lagi dengan garam dan gula. Hampir setiap masakan yang kita makan pasti mengandung garam. Garam berwujud padat namun mudah rapuh. Garam memiliki titik gigih yang sangat tinggi. Tahukah Anda mengapa garam memiliki sifat demikian?
Sifat dari garam dipengaruhi oleh jenis ikatan kimia dan struktur senyawanya. Bagaimanakah cara unsur penyusun garam berikatan? Oke, dari video pembelajaran itu kita dapat masalah satu. Bagaimana susunan dari garam tersebut? Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi ikatan kimia, kita dapat masalah. Oh, ternyata garam atau NaCl itu terbentuk dari adanya ikatan ion atau ikatan makanan. Bagaimana itu terbentuk? Kita balik ke kembali ke LKPD nanti, membagikan LKPD. Begitu ya. Plus bahan aja. Nih, di dalam LKPD ini berisi berbagai macam permasalahan, terutama permasalahan yang sudah kalian tonton tadi. Ya, jadi di LKPD ini kalian akan mengerjakan permasalahan apa yang akan kalian pecahkan nanti, terutama itu pada ikatan ion dan ikatan kepala. Jadi membagikan lembar kerja atau LKPD dan untuk referensi itu bahan ajar. Tolong Yulia bagikan untuk kelompok 2 dan kelompok 1 ini 3, 4. Dulu ya. Untuk referensi sudah Ibu bagikan itu bahan ajar. Ya, silakan kalian baca dulu, lihat dulu. Sudah lihat LKPD-nya? Sudah lihat LKPD-nya? Nih, yang kalian bisa menambah referensi lagi. Ibu tampilkan lagi video pembelajaran biar kalian lebih paham, bisa menjawab permasalahan yang ada di LKPD itu. Nih, Ibu ada lagi video pembelajaran di mana itu ada ikatan ion dan kepala biar kalian lebih paham bagaimana menjawab di LKPD. Suatu hari di desa ini terdapat dua keluarga. Di bulan keluarga pertama, kehidupan keluarga transisi. Baik dari bulan keluarga pertama maupun bulan keluarga transisi, semuanya ini mencapai stabilan seperti keluarga sendiri. Setelah beberapa lama, akhirnya semua unsur menemukan cara yang stabil, yaitu dengan pendekatan kimia satu sama lain. Suatu hari, materi seorang unsur yang mempunyai potensial ionisasi rendah mudah menemukan elektron dan merupakan unsur logam dari keluarga alkali bertemu dengan OH dari keluarga halogen mempunyai aktivitas elektron besar, potensial ionisasi besar, non logam dan mudah menerima elektron. Hai, namaku natrium. Nomor atomku 11 dan dari keluarga logam alkali. Halo, nama aku Clorin. Nomor atomku 17 dan dari keluarga halogen non logam. Wah, untuk stabil aku kelebihan 1 elektron nih, dan kamu kekurangan 1 elektron. Iya, bagaimana kalau kita melakukan salah terima elektron? Baiklah, aku akan memberikan 1 elektronku kepadamu. Wah, terima kasih. Akhirnya kita stabil. Mereka pun melakukan salah terima elektron dan membentuk ikatan ion, ikatan antara logam dan non-logam. Selain hubungan dengan natrium, Clorin juga ternyata dibuka pada hidrogen, seorang unsur non-logam dari golongan 1A. Hai hidrogen. Hai Clorin. Aku memiliki tujuan transformasi dan kamu satu transformasi. Kita sama-sama memiliki 1 elektron. Kamu benar sekali. Bagaimana kalau kita pakai 1 elektron darimu dan kamu pakai 1 elektron dariku, kita pakai bersama-sama. Karena dari aku juga mengenal dari kamu 21. Kita
besar perbedaannya. Iya, makanya ikatan kita bersifat polar. Akhirnya mereka meningkatkan komponen polar dengan A sebagai bentuk positif dan Cl sebagai bentuk negatif. Sebenarnya ada juga berikatan komponen tunggal karena elektron yang digunakan bersama tidak bisa dipasang. Di Jepang ada oksigen dari keluarga karbon yang berusaha untuk stabil. Setelah mencari berbagai cara, akhirnya dia bertemu dengan oksigen lain. Halo, apakah kamu oksigen? Iya, tentu. Aku oksigen. Apakah tidak bisa stabil dengan kondisi dan sama-sama butuh 2 elektron? Tentu saja bisa dengan menggunakan bersama 2 elektron dan 2 elektron lainnya. Baik, ayo kita coba. Akhirnya mereka berikan komponen yang polar karena memiliki elektron yang sama dan juga komponen yang kedua karena elektron yang digunakan bersama jumlahnya 2 bersama. Setelah oksigen berikan yang bersamanya, Nitrogen dan golongan 5A memutuskan untuk mendapatkan persalinan dengan berikatan bersama. Hai nitrogen, mari kita berikan seperti oksigen. Kita kan punya elektron yang sama. Nitrogen tidak melakukan kombinasi 3 elektron. Aku akan memberikan 3 elektron itu untuk kita pakai bersama. Dan kamu berikan 3 elektron lagi untuk kita pakai bersama juga. Baiklah, mari kita berikan. Akhirnya kedua nitrogen berikatan komponen angka 3 karena jumlah elektron yang digunakan bersama dan tidak bersama. Ternyata ada seorang oksigen lain yang terakhir. Akhirnya datang ke kedua oksigen tadi yang berikatan. Karena sulit untuk stabil, akhirnya mereka bertiga mencari unsur lain untuk berikatan. Dan akhirnya bertemu dengan sulfur dari keluarga karbon juga. Kami sulit stabil. Semoga kamu berikan dengan kami. Wahai sulfur, kita kan sama-sama memiliki yang paling senang. Bagaimana mungkin kita stabil? Salah satu dari kami akan memberimu 2 elektron untuk kita pakai bersama dan kamu berikan seluruh elektron untuk kita pakai bersama. Baiklah, mereka pun berikan komponen koordinasi karena ada elektron yang dipakai bersama tetapi hanya berasal dari sulfur. Suatu hari semua unsur bingung kenapa logam besi bersifat keras, padat, tidak lentur dan mengatakan listrik. Karena sangat penasaran, sulfur bertanya kepada besi, hai besi, kenapa kamu bisa pakai keras, lentur, dan menggunakan listrik? Karena tempat pendudukan elektron valensi atom TT dan saling dimaksudi dengan pendudukan elektron valensi atom TT. Lalu apa namanya? Tumpang tinggi antara elektron ini memungkinkan elektron valensi dari setiap atom TT bergerak bebas dalam ruang di antara elektron plus membentuk lautan elektron. Karena mata berlawanan F2 plus dan 2 elektron, maka terjadi daya tarik menarik antara ioner plus dan elektron bebas ini. Dan apa akibatnya? Akibatnya terbentuk ikatan yang disebut ikatan logam. Oke, baiklah, dan ibu pelajaran sudah menangkap materinya, sudah ada di KPD. Nah, ini ibu ambilkan juga. Ada lagi menambahkan PPT atau dalam istilah PowerPoint. Oke, materi. Oke, biar kalian lebih paham lagi untuk menjawab dan KPD-nya. Dan di pembelajaran ibu siapkan juga PPT atau PowerPoint. Konfigurasi elektron. Tuh, yang ini yang ditanyakan tadi golongan 8A itu kenapa dikatakan gas mulia? Karena dia memiliki valensi yang stabil. Yang kedua, sudah mengikuti aturan oktet, berarti dia sudah seimbang. Dia tidak membutuhkan ikatan dengan unsur yang lain. Oke, ikatan ion. Betul ya di sini. Adanya ikatan positif dan ikatan negatif. Yang nomor 3 dan 4 bisa lihat. Atau dalam istilah di sini antara logam dan non-logam. Itu membentuk ikatan ion. Nah, seperti tadi pelajaran kita NaCl. Oke, Lewis. Dari konfigurasi elektron nanti kita dapat struktur Lewisnya dan struktur Lewis. Baru kalian ketahuan nanti bentuk dari ikatan ion dan ikatan paling itu apa. Oke, ini Lewisnya. Lewis itu berdasarkan dari nomor atom atau golongan tadi yang sudah kalian buat dalam konfigurasi. Oke, ini pembentukan NaCl secara tidak langsung
sudah menjawab dari pertanyaan tadi. Bagaimana? Bentukan kepalen, contohnya air yang ada di sekitar kita, H2O. Jenis-jenis ikatan kepalen itu ada pertama tunggal, kedua orang kedua, yang ketiga orang ketiga, kedua. Oke.
Kita mulai dari kelompok 1 berarti ya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan, dilanjut dengan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Untuk kelompok 1, kita silakan. Oke, silakan. Hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan mengenai LKPD atau permasalahan yang ada di LKPD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ingin dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu contoh ion dan kovalen. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Wulandari sebagai moderator dan Nakulen Yola sebagai penyaji, saya Anas sebagai penyaji, saya Sari sebagai penyaji. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, unsur gas mulia merupakan unsur yang paling stabil. Ikatan ion merupakan ikatan yang terbentuk karena adanya syarat 5 elektron mencapai kestabilan. Misalkan Mg berkaitan dengan Cl. Ikatan kovalen ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian elektron bersama, misalkan N2. Di sini kita menunjukkan hasil diskusi kami, yaitu contoh dari ion dan kovalen. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2, 3, dan 4? Bagaimana? Kelompok 2, 3, dan 4? Bagaimana kelompok 2, 3, dan 4? Ada yang ingin ditanyakan dengan kelompok 3? Bagaimana cara terbentuknya ikatan NaCl? Ya, terima kasih kelompok 3. Ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk karena adanya perpindahan elektron syarat 5 elektron dari suatu unsur ke unsur yang lainnya. Untuk pembentukan contoh ini adalah contoh dari pembentukan Na dan Cl. Ini adalah Na yang terdiri dari 11 atom dan Cl 17 atom.
Paham untuk kelompok 3? Siap. Sudah ada yang tanyakan lagi? Untuk kelompok 2 dan 4? Baiklah, kalau tidak ada, kami akan tutup hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2. Silakan. Silakan. Ya, kelompok 2 silakan. Oke, mulai silakan perhatikan dulu kelompok 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Siti Sriwiyanti sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Yasin Hamidul Hikmah sebagai notulen. Nama saya namanya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Nurana sebagai penyaji. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman saya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ikatan ion merupakan ikatan yang terbentuk karena adanya ikatan logam dan ikatan non logam, di mana adanya serat terima elektron, misalnya Na dan Cl. Ikatan kovalen ikatan yang terbentuk karena adanya ikatan non logam dan ikatan non logam pemakaian elektron bersama, misalkan H2O. Dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Oke, kelompok ini 3, 4, 19. Orang yang menggunakan telepon bertanya. Saya mau bertanya. Bagaimana pembentukan Cl2 dan termasuk jenis ikatan apa? Pembentukan Cl2 yaitu dari atom Cl yang berjumlah 17 atom dan 17 atom juga. Nama ikatannya adalah ikatan kovalen karena dia non ion dan non logam dan non logam. Bagaimana, apakah sudah jelas? Ya, bagaimana Eva? Ya, siap, sudah jelas Kak Yanti. Siap, terima kasih. Berikut presentasi dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa untuk nomor 3? Silakan. Untuk presentasi di depan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Saya sebagai moderator Krisnawati dan saya sebagai notulen Intanaptasari. Dan saya sebagai penyaji Maksadiana. Saya sebagai penyaji Isnaini. Ya, sebagai penyaji ya sebagai penyajian. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, unsur gas mulia merupakan unsur yang paling stabil. Ikatan ion merupakan ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron dari suatu unsur memisahkan unsur yang lain untuk mencapai kestabilan. Misalkan Na dan Cl. Ikatan kovalen ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian elektron bersama, misalkan O2. Ini adalah bentuk dari ikatan ion, yaitu Li3 dan Al. Dan ini adalah contoh dari ikatan kovalen, yaitu H2O. Baiklah,
Buat teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Siap, saya ingin bertanya. Bagaimana cara pembentukan Li3 aluminium termasuk ikatan apa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ikatan Li3 dan Ar termasuk ikatan ion. Karena Li dan Ar termasuk Li non logam dan Ar adalah logam. Li terdiri dari tiga atom dan Al terdiri dari 18 atom. Baiklah, buat kelompok 1 sudah jelas. Ya, baik. Terima kasih untuk Yosua. Baiklah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Buat kelompok 2 dan 4? Ya, gimana? Kelompok 1, 2, dan 4? Sudah cukup? Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhir close untuk kelompok 3. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil dari pembelajaran kami hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah unsur gas mulia merupakan unsur yang paling stabil. Ikatan ion merupakan ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron mencapai kestabilan. Misalnya natrium, magnesium memberikan dengan klorida. Ikatan kovalen, ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian elektron bersama. Misalnya ini dua. Oke, baik. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ada yang ditanyakan? Siap, saya ingin bertanya. Bagaimana pembentukan O2 dan ikatan apa? Bagaimana proses pembentukan O2 dan jenis ikatan apa? Baiklah, akan saya jawab pertanyaan dari kelompok 1. Oksigen 2 mil menangkap 2 elektron di mana bertemunya non logam plus non logam. Jenis ikatan O2 membentuk ikatan ion. Baik, jawabannya apakah sudah jelas? Siap, terima kasih sudah jelas. Ya, sudah? Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita diskusi, presentasi, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa yang bisa mengambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Pak? Siapa? Oh iya, silakan Intan. Silakan Intan. Ya. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi antara unsur logam dan non logam. Ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi antara unsur logam dan logam. Nah, bagaimana dengan ikatan kovalen? Siapa yang bisa ngasih kesimpulan? Ikatan kovalen itu apa? Tadi ikatan ion, tadi kan udah kita. Jadi ikatan kovalen tadi apa? Ya, silakan Eva. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena adanya pemakaian elektron bersama, misalkan F2. Oh iya, kasih plus dulu untuk Intan sama Eva tadi. Baiklah, gini. Setelah kita melakukan
ini benar. Yang pertama, kita tadi membahas tentang unsur ya, unsur gas mulia. Kenapa gas mulia itu stabil? Karena dia tidak membutuhkan ikatan dengan senyawa yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia tidak membutuhkan ikatan yang lain, maka unsur yang lain berarti dominan, berarti membutuhkan ikatan itu ada dua. Ya, membutuhkan ikatan ada dua, yaitu ikatan ion atau ikatan kovalen. Membedakan dua seperti yang dijawab oleh Intan tadi, ikatan ion, ikatan yang terjadi antara negatif atau positif atau logam dan non-logam. Sedangkan kovalen seperti yang dijawab oleh Eva tadi, ikatan yang terjadi antara untuk non dan non-logam. Oke, setelah pembelajaran kita hari ini, ya, kita awal lagi. Apa yang sudah kalian dapatkan setelah pembelajaran kita hari ini? Ibu minta waktu 5 menit untuk kalian menyampaikan pembelajaran kita hari ini apa ya? Menyenangkan, tidak membosankan? Ibu minta refleksi dari kalian. Ya, boleh dengan gambar, boleh dengan kata-kata.
Nah, ini ada foto ibu kayaknya. Mas, ini ada jerawannya satu. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, membuat saya paham akan materi yang dipelajari. Oke, alhamdulillah. Berarti pembelajaran hari ini bisa kita terapkan lagi. Nanti tinggal kita untuk update lagi apa yang kurang dari pembelajaran. Oke. Setelah kita buat kesimpulan dari pembelajaran, oke, tahap terakhir post test. Yang kita lihat, katanya hari ini pembelajaran yang menyenangkan. Kita lihat, benar nggak kalian sudah paham dengan pelajaran ini? Oke, setelah dari pembelajaran tadi ibu sudah baca, katanya pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Oke, untuk melihat menyenangkan atau tidak, kita lihat. Apakah pembelajaran hari ini itu udah nyangkut belum? Kalian udah paham belum? Apa perbedaan tingkat rasio dan kekuatan? Oke, nih ada soal kotak di sini ada 3. Yang pertama itu 30 poin, yang kedua 30 poin, yang ketiga itu 60 poin. Silakan kerjakan, mengerjakan yang ini. Kalian bisa menjawab. 3. Kelompok 3 apa? Jelas ya. Ini
Sudah semua? Untuk materi selanjutnya berarti kita bicara tentang hal-hal yang ikatan ion dan kovalen. Berarti untuk semuanya akan datang kita mempelajari tentang sifat dari ikatan ion dan ikatan kovalen itu sendiri. Jadi silakan belajar di rumah untuk semuanya akan datang ya. Baiklah, kami silakan pimpin teman-temannya. Kita pimpin doa untuk tutup pembelajaran. Kawan-kawan duduk pulang dan kebaikan kita baca agama dan budaya yang mulai. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini. Tolong ingatin lagi untuk mengulang lagi pembelajaran hari ini dan membuka materi yang akan datang tentang sifat ikatan ion dan kovalen ya. Ya, terima kasih. Akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.